Perkenalkan, nama saya Iputu Febri Mas Prayoga, NPM 238 dari kelompok 9. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apa kendala yang dihadapi saat pembuatan keripik kelapa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Gede Arga Putra, MPM 246. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Febri, MPM 248. Pertanyaannya, apa kendala yang dihadapi saat pembuatan keripik kelapa? Kendala yang dihadapi adalah pada musim kemarau, persediaan bahan baku kelapa sangat tipis. Karena kelapa tumbuh baik pada daerah dengan curah hujan antara 1.300 sampai 2.300 mm per tahun. Sepanjang tanah mempunyai drainase yang baik. Lalu salah satu solusinya adalah dengan membuat embung alias penampung air hujan. Sekian jawaban dari saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Maharahayu Trias, MPM 003. Di sini saya ingin bertanya, apa saja manfaat yang diperoleh jika kita mengkonsumsi keripik berbahan dasar kelapa? Dan adakah efek samping yang ditimbulkan jika kita mengkonsumsi keripik kelapa tersebut secara berlebihan? Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Eka Juliasari, NPM 032. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Maharahayu, NPM 003. Pertanyaannya, apa saja manfaat yang diperoleh jika kita mengonsumsi keripik yang berbahan dasar kelapa? Dan adakah efek samping yang ditimbulkan jika kita mengonsumsi keripik kelapa secara berlebihan? Jawabannya adalah manfaat yang diperoleh dari mengonsumsi kelapa yaitu yang pertama, mengandung zat antioksidan. Terkadang racun yang ada di dalam tubuh dapat menyebabkan perut kembung, kenaikan berat badan, hingga penurunan kesehatan. Oleh karena itu, untuk membersihkannya sebaiknya mengonsumsi daging buah kelapa. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Daging buah kelapa tidak hanya bermanfaat untuk penurunan berat badan, sebab daging buah kelapa juga mampu menurunkan kolesterol yang ada di dalam tubuh. Selain itu, daging buah kelapa juga mampu melindungi kesehatan jantung. Yang ketiga, ada memperbaiki metabolisme tubuh. Daging kelapa dapat membantu meningkatkan sistem metabolisme di dalam tubuh ketika sistem metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Maka, seluruh kesehatan organ tubuh akan berfungsi dengan baik. Yang keempat, pembangkit energi. Daging kelapa merupakan pembangkit energi yang baik. Apabila cadangan energi cukup baik, maka kinerja organ-organ tubuh juga akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, efek samping yang ditimbulkan jika mengkonsumsi keripik kelapa secara berlebihan yaitu yang pertama, menaikkan tekanan darah. Dalam kandungan keripik kelapa, terdapat 40% kandungan garam yang dapat meningkatkan tekanan darah jika terlalu berlebihan mengkonsumsinya. Yang kedua, meningkatkan risiko kanker. Makanan olahan dalam kemasan seperti keripik mengandung bahan kimia bernama akrilamida. Mengkonsumsinya berlebihan pastinya bisa mengakibatkan efek buruk bagi tubuh. Resikonya yang mungkin terjadi adalah kanker. Yang ketiga, meningkatnya risiko stroke. Menghindari risiko stroke bisa dilakukan sejak dini. Salah satunya adalah menghindari makan keripik yang tinggi garam dan lemak jenuh. Lemak dalam keripik yang digoreng bisa membuat kolesterol dalam darah bisa meningkat, sehingga risiko terkena stroke lebih besar. Yang keempat, menaikkan berat badan. Mengkonsumsi keripik disertai dengan gaya hidup tidak sehat dapat meningkatkan berat badan untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini makin buruk bila garam dikombinasikan dengan lemak seperti yang terkandung dalam keripik. Dan yang terakhir, risiko tidak subur. Wanita yang mengkonsumsi 2% kalori dalam bentuk lemak trans memiliki peluang lebih besar mengalami ketidaksuburan dibandingkan mereka yang mengkonsumsi kalori dalam bentuk karbohidrat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nikade Ayunda Sevia Arya Dewi, NPM 388 dari kelompok 9. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pengusaha keripik kelapa tersebut untuk memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen agar bisa menjadi pelanggan yang berkelanjutan. Terima kasih. Saya Nikade Sriwidya Santi, NPM 322. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nikade Ayunda Sepia Arya Dewi, NPM 388. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan keripik kelapa atau Peyek Kelapa Nanda untuk memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen agar bisa menjadi pelanggan berkelanjutan? Jawabannya, kepuasan pelanggan adalah hal yang dinomorsatukan dalam sebuah bisnis. Untuk memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen agar bisa menjadi pelanggan berkelanjutan, yaitu dengan yang pertama memberikan fasilitas dan pelayanan lebih ekstra.
Pelayanan yang ditawarkan oleh Peyek Kelapa Nanda yaitu sistem membership. Ini berupa sistem keanggotaan yang sifatnya akan memberikan diskon atau promosi khusus bagi pelanggan. Yang kedua, dekat dengan pelanggan. Melakukan personal selling yaitu mendatangi calon konsumen dan terjadinya komunikasi secara langsung antar penjual dan calon pembeli, di mana penjual menjelaskan tentang kelebihan produk yang dimiliki agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, menerima saran dan menampung keluh pelanggan. Pelanggan pasti akan mengatakan yang sejujurnya terkait produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Memang benar adanya terkadang mereka komplain produk yang ditawarkan dan terkesan mengesalkan. Namun justru dengan keluhan dari pelanggan, perusahaan bisa mengetahui hal yang diinginkan oleh pelanggan. Jika sudah terkabul, pasti produk yang ditawarkan akan lebih baik dan berpotensi mendatangkan lebih banyak pelanggan. Tak hanya keluhan saja, saran dari pelanggan pun juga didengarkan dan diterima karena saran inilah yang bisa membangun perusahaan menjadi perusahaan yang lebih baik di kemudian hari. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Hal terakhir yang bisa dikerjakan oleh perusahaan supaya kepuasan pelanggannya meningkat adalah menjaga atau meningkatkan kualitas dari produk yang ditawarkan. Pelanggan memang sudah berlangganan, produk pasti akan dikecewa jika suatu saat ia menemukan produk ini menjadi semakin buruk. Ini adalah satu hal yang pasti. Oleh karena itu, produk yang ditawarkan harus terus dijaga kualitasnya. Akan lebih baik lagi jika produk yang ditawarkan ini ditingkatkan kualitasnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Aisujati Utami, NPM 055. Saya mau bertanya, apa saja upaya peluang usaha dalam mengembangkan bisnis keripik kelapa di Desa Selat Duda tersebut? Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikomang Aryani, NPM 257. Di sini, saya ingin menjawab pertanyaan dari Sujati Utami, NPM 055. Pertanyaannya, apa saja upaya peluang usaha dalam mengembangkan bisnis keripik kelapa di Desa Selat Duda tersebut? Jawabannya, usaha pembuatan keripik kelapa mempunyai kendala dalam pemasarannya. Dengan banyaknya masyarakat yang membuka usaha tersebut, untuk itu perlu diperkenalkan alternatif lain sebagai peluang usaha pada masyarakat di Desa Selat Duda. Adapun alternatifnya seperti sosial media, contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Pada kegiatan ini telah diperkenalkan kepada masyarakat inovasi keripik kelapa berbahan baku kelapa, aneka rasa yang renyah dan berkualitas dengan nilai harga yang tinggi. Usaha dalam membangunkan bisnis keripik kelapa tersebut harus melihat dari info usaha keripik kelapa. Adapun yaitu target pasar keripik kelapa, bahan baku usaha keripik kelapa, peralatan usaha keripik kelapa, pengemasan produk keripik kelapa, promosi produk keripik kelapa, strategi usaha keripik kelapa, dan analisa usaha keripik kelapa. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya Fitria Puspitasari, NPM 181. Saya ingin bertanya, bagaimana produsen pemasaran keripik kelapa tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ernaryawati, NPM 403. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitria, NPM 181. Pertanyaannya, bagaimana produsen pemasaran keripik kelapa tersebut? Produsen memasarkan keripik kelapa tersebut dengan cara mempromosikan melalui media internet dan mempromosikan produk dengan personal selling. Penampilan informasi nilai gizi yang terkandung dalam produk pada konsumen. Alasannya, pedagang memilih promosi melalui media internet seperti Facebook. Dikarenakan media internet sangat mudah dan efisien untuk mempromosikan dan memasarkan produk keripik kelapa, karena saat ini banyak kalangan masyarakat yang menggunakan media tersebut. Selanjutnya, melakukan promosi penjualan dengan cara personal selling. Karena produk
Keripik kelapa merupakan produk baru sehingga dapat memberitahukan kepada konsumen secara langsung tentang keunggulan-keunggulan produk tersebut. Selain itu juga dapat mengetahui secara langsung respon konsumen terhadap produk tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.